Baca surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairun laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'aghna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baca surah Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaafi Quraisy, ilaafihim rihlatash shitaa'i was-sayf, falya'budu rabba hadzal bait, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Baca surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatan hatab, fi jidiha hablum min masad. Baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Akibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha, wa dzalika jazaa'uz zalimin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin, wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum, ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Au isranahu au akhiratahu, ulaika kataba fi qulubihimul imana wa aydahum bi ruhin min, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, radiyallahu anhum wa radu an, ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi, wa huwal azizul hakim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli al-kitabi min diyarihim
نور من الله فأتاه الله من حيث لم يحتسبه وقذف في قلوبهم الرعب يخرجون Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul kembali di Rumah Sakit Al-Quran dan Agama yang kita cintai ini. Tak lupa sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan keharibaan Nabiullah Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan kita perbanyak sholawat kepada beliau, insya Allah kita termasuk umatnya yang berkumpul di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini Ustazah bersama Ustazah Siti Fadila yang nantinya akan berbincang seputar Islam pastinya. Baiklah, seputar Islam nantinya, yang nantinya akan membahas topik tentang amalan-amalan apa saja yang dianjurkan pada bulan suci Ramadan. Baik, di sininya nanti Ustazah akan bertanya dan akan dijawab oleh Ustazah Bila. Oke, Ustazah Bila, tadi kan ini akan membahas topik seputar amalan apa saja sih yang dianjurkan pada bulan suci Ramadan. Jadi menurut apa aja sih Ustazah amalan-amalan yang utama dikerjakan pada bulan Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu, sehingga kita bisa berkumpul di Rumah Tahfiz Al-Quran Bani Adama ini pada waktu ini untuk mendengarkan sedikit ceramah atau kultum mengenai amalan-amalan apa saja sih yang dianjurkan dalam bulan suci Ramadan. Salawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan alam, putra Abdullah, buah hati Aminah, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, jadi sebelum kita bahas mengenai amalan-amalan apa saja yang dianjurkan dalam bulan suci Ramadan, tadi udah Ustazah ajak kalian untuk bersalawat. Cuman memang masih ada beberapa Ustazah lihat anak-anak Ustazah yang malas mengucapkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalian tahu nggak bahwasanya dalam Islam orang yang paling pelit
adalah bukan orang yang tidak mau mengeluarkan sedekahnya untuk orang lain. Tapi yang ketika disebutkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bibirnya enggan untuk bersalawat. Jadi ketika diucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jawablah dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Mudah-mudahan dengan banyaknya bersalawat kita kepada baginda kita nanti di yaumil akhir, di hari kiamat, di mana semua orang Islam memohon syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Oke, tadi udah Ustazah Fani buka ya. Terus Ustazah Fani juga udah tanya mengenai apa aja sih amalan-amalan yang dianjurkan dalam bulan suci Ramadan. Nah, sebelum kita bahas mengenai amalan-amalannya, di dalam Al-Quran, lebih tepatnya di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya apa sih? Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, ia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Jadi dari ayat yang sudah Ustazah bacakan tadi bisa kita garis bawahi bahwa amalan pertama yang dianjurkan dalam bulan suci Ramadan yang pasti adalah berpuasa, ya kan? Karena disebutkan bahwa bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk dan pembeda. Maka barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Kalian ada yang puasa atau ada yang nggak puasa? Puasa semua? Puasa, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa terus melaksanakan ibadah puasa sampai nantinya kita tiba di bulan Syawal menyambut hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Nah, jadi itu dia tadi amalan pertama yang dianjurkan dalam bulan suci Ramadan, berpuasa Ramadan. Kita lihat memang banyak beberapa orang-orang yang beragama Islam bahkan ya, yang sengaja membatalkan puasanya di siang hari. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari orang-orang tersebut. Karena sayang, kenapa Ustazah bilang sayang? Di dalam 12 bulan, baik itu bulan Hijriyah ataupun bulan Masehi, hanya satu bulan yang paling istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Jika kita tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan itu untuk melakukan hal-hal baik, maka nanti siapa yang akan menjamin bahwa di tahun-tahun selanjutnya kita bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Nah, di dalam bulan suci Ramadan terdapat keistimewaan-keistimewaan. Di antaranya adalah apabila kita mengerjakan kebaikan atau kebajikan, maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim, yang artinya barang siapa yang pada bulan itu mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu kebaikan, nilainya seperti orang yang melakukan perbuatan yang diwajibkan pada bulan lainnya. Dan barang siapa yang melakukan suatu kewajiban pada bulan itu,
nilainya sama dengan 70 kali lipat dari kewajiban yang dilakukannya pada bulan lainnya. Keutamaan sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Nah, jadi dari hadis tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, di mana segala amal kebaikan yang kita lakukan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Sebagai contoh, misalnya kita bersedekah. Biasanya pada bulan-bulan yang lainnya bersedekah ini kalau kita lakukan secara ikhlas, maka Allah akan memberikan ganjaran 1 pahala. Namun ketika kita lakukan sedekah ini di bulan Ramadan, maka pahala yang didapatkan bisa berlipat ganda, namun dengan catatan kita ikhlas memberikannya. Nah, jadi kalau ditanya nih apa saja sih amalan-amalan yang dianjurkan dalam bulan suci Ramadan, semua amal kebaikan dalam jenis apapun itu. Mau itu berpuasa, sholat wajib. Nah, khusus di bulan Ramadan itu ada sholat sunnah tambahan yang hanya bisa dikerjakan di bulan Ramadan. Siapa yang tahu? Sholat tarawih. Sholat tarawih ini adalah sholat sunnah. Memang tergolong dalam kategori sunnah. Tidak dikerjakan, ya tidak mendapat dosa. Tapi apabila dikerjakan, maka akan mendapatkan pahala. Karena dia dikerjakan di bulan suci Ramadan, maka pahalanya berlipat ganda. Selain puasa, sholat tarawih, sedekah, kemudian ada lagi sholat witir. Sholat wajib tentunya tidak ditinggalkan. Apalagi contohnya? Berbakti kepada kedua orang tua, bersedekah. Bersedekah bukan hanya memberi. Nah, nanti kalau kalian mengartikan sedekah ini memberi dalam segi materi atau uang, maka ketika kalian tidak punya uang, kalian tidak bersedekah. Sedekah yang paling mudah dalam Islam adalah dengan memberikan senyum. Jadi kalau kalian nggak punya duit di bulan Ramadan, tapi kalian mau pahala yang berlipat ganda dengan amalan sedekah, maka sering-sering senyum. Sering-sering senyum bukan sepanjang jalan kalian mau pergi senyum. Nanti dikira orang gila. Tapi ketika jumpa dengan temannya, dengan orang tuanya, dengan gurunya, ucapkan salam sambil tersenyum. Assalamualaikum Dafa, contohnya. Assalamualaikum Nisa. Atau datang ke sekolah, jumpa ibu guru atau ustazahnya, kasih sedekah senyumnya. Contoh jumpa Ustazah Fani kan, Assalamualaikum Ustazah Fani. Senyum berpahala karena tergolong sedekah. Dilakukan lagi di bulan Ramadan, maka pahalanya berlipat ganda. Nah, selain amalan-amalan tersebut, ada nggak lagi Ustazah amalan-amalan yang lain? Ada, contohnya Qiyamul Lail. Seperti sholat tahajud, melaksanakan sholat-sholat sunnah yang bergandengan dengan sholat wajib. Seperti sholat sebelum subuh, ada kan? Sholat sebelum dan sesudah zuhur. Sholat sebelum zuhur. Sholat setelah maghrib. Dan sholat sunnah setelah dan sebelum sholat isya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang khusus yang dilakukan ketika bulan suci Ramadan, itu memang ada satu sholat tarawih yang tidak dilakukan di bulan-bulan Ramadan. Tapi untuk amalan-amalan yang lainnya sama seperti yang kita lakukan di bulan-bulan lain, namun pahalanya berbeda. Nah, yang sering kalian lupakan atau sering kita lupakan, ada satu lagi amalan yang sangat-sangat seharusnya kita lakukan di bulan Ramadan, adalah membaca Al-Quran. Karena di dalam bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Makanya ada sebutan nuzul Quran, diturunkannya Al-Quran. Jadi selain istimewanya bulan Ramadan ini karena pahalanya dilipat gandakan, bulan Ramadan ini bulan di mana diturunkannya Al-Quran, kitab, bacaan, ataupun pedoman hidup yang seharusnya kita pelajari,
seharusnya kita ikuti, seharusnya kita amalkan, diturunkan di bulan suci Ramadan. Jadi setelah ini Ustazah harap jangan lagi ada anak-anak Ustazah yang malas membaca Al-Quran. Karena Al-Quran nantinya insya Allah akan menjadi teman kita di kubur. Jangankan di akhirat, di kubur aja, gimana kondisinya kita di situ sendirian, tidak ada teman, tidak ada lampu, hanya bertemankan dengan cacing-cacing tanah atau hewan-hewan yang ada di tanah. Kalau kita di dunia rajin membaca Al-Quran, maka Al-Quran bisa menjadi lentera. Tahu lentera? Lampu kalau kita bilang. Senter, penerang cahaya dalam kubur. Oke, itu dia tadi Ustazah Fani amalan-amalan yang bisa kita lakukan dalam bulan suci Ramadan. Baik, mungkin itu tadi udah disampaikan sama Ustazah bahwa amalan-amalan pada bulan Ramadan itu adalah amalan-amalan yang kita kerjakan dalam sehari-hari, pahalanya dilipat gandakan. Oke, mungkin untuk anak-anak Ustazah mungkin ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Oke, Zaki. Oke, bagaimana cara melaksanakan sholat tarawih dengan khusyuk dan apa keutamaannya? Oke, silakan dijawab Ustazah. Nah, keutamaan sholat tarawih itu seperti yang Ustazah jelaskan tadi, bahwa dia memang amalan sunnah. Namun karena dia dilaksanakan pada bulan suci Ramadan, maka sangat-sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Dan bagaimana sih agar kita melaksanakan sholat tarawih itu secara khusyuk? Nah, yang menjadi catatan kita bukan hanya sholat tarawih saja, tapi semua sholat hendaknya dilakukan dengan khusyuk. Gimana biar kita khusyuk? Yang pertama, jangan memikirkan apapun. Baik itu orang tua di rumah, teman-teman kita, atau nanti setelah ini kita mau main apa. Karena kita sholat itu adalah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita sebagai hamba takut akan pencipta kita. Itu dia. Oke, bisa dipahami Zaki ya. Diterapkan dalam sholat tarawihnya ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ustazah dan Ustazah Dila sampaikan. Barangkali semoga bermanfaat bagi anak-anak Ustazah dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Subhana malikil ma'ud, subhana malikil mawjud, subhana malikil hayy la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuh kudus rabbuna wa rabbul malaikatu wa ruh. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Salatu tarawih rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah.